Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eva Dwiarti, MPD calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu. Dengan Bapak Mariono MPD sebagai fasilitator, Ibu Marwia MPD sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata budaya positif ini meliputi yang pertama pembuatan keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas, yang kedua pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 03 Kota Bengkulu bersama guru dan rekan sejawat. Adapun latar belakang, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberi tuntunan atau menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dengan menuntun, guru akan menerapkan nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran di kelas yang membuat peserta didik terbiasa dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ini bisa diwujudkan dengan penerapan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas secara bersama dan telah disepakati bersama, sehingga peserta didik dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan, misalnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, tentu saja dibutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah itu sendiri, baik dari guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Budaya positif sangat perlu ditumbuhkan agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, aman, serta cerminan daripada mutu sekolah tersebut. Tujuan yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, yang kedua menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yang ketiga membiasakan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Untuk tolak ukurnya, yang pertama, peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya terkait keyakinan kelas yang diinginkan. Yang kedua, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran. Lini masa tindakan, yang pertama sosialisasi pengimbasan kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, tenaga kependidikan terkait budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Yang ketiga, memberikan fasilitas kepada murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memasang keyakinan kelas yang telah disepakati di dinding kelas. Yang kelima, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang keenam, memantau, merefleksi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan keyakinan kelas yang telah dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dukungan dari kepala sekolah, yang kedua dukungan dari guru, rekan sejawat, tenaga kependidikan di sekolah, kemudian yang ketiga dukungan dari peserta didik, yang keempat dukungan wali murid dan warga di sekitar sekolah, yang kelima sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembuatan keyakinan kelas, dan sosialisasi dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tersedia di sekolah maupun yang diusahakan sendiri oleh guru. Berikut aksi nyata, yaitu persiapan aksi nyata, melaporkan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Pak, sosialisasi mengenai yang budaya positif aksi nyata. Ya.
nanti melibatkan rekan-rekan guru dalam pelaksanaan. Nah, baik itu. Jadi guru-gurunya yang dilibatkan siapa-siapa saja nanti di program asosiasi nanti kan. Dilibatkan nanti bagaimana sisi positif terhadap sekolah gitu nanti ya kan. Di guru TP itu salah satunya kan guru penggerak di sekolah. Cari Pak, sosialisasi mengenai berikut aksi nyata membuat keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Kita masih ya ditemukan di ruangan ini yaitu di kelas 82 ya. Yang mantap. Ya baik ya. Hari ini ya kita akan mencoba membuat kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas 82 yang mantap. Nah, pada hari ini ya, sebelumnya kenapa kita harus membuat keyakinan kelas di 82? Biar kenapa? Biar lebih baik lagi. Ya, Pak Adit. Biar kenapa? Keyakinan kelas kita buat aman, nyaman. Ya, apa aja yang aman, nyaman? Ya, suasana belajarnya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, lebih bagus. Ya. Lebih kondusif, lebih tertata rapi. Apa tadi bro? Ya, lebih semangat sekolah. Ya, biar lebih semangat lagi ya. Yaitu, jadi keyakinan kelas ya dibuat ya karena kita kan berbeda-beda itu kan, berbeda-beda baik sikap tingkah laku ya. Karena itu unik ya. Karakter kita juga tidak sama. Kepala aja yang hitam ya. Hati masing-masing. Nah, jadi ya kita membuat keyakinan kelas kita ini untuk menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, ya kondusif ya, lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif. Sehingga pada saat proses pembelajaran kita ya baik ya, bagus, lancar ya seperti itu. Nah, jadi paham ya anak-anak tujuan kita membuat keyakinan kelas? Nah, ya kalau paham ya sekarang kita ibu bagikan not ini ya. Silakan kalian tuliskan apa ya yang mau kita sepakati ya dari nilai-nilai kebajikan itu ya, keyakinan kelas ya. Ibu bagikan aja ya. Tolong bantu. Satu-satu ya. Ambil satu-satu ya. Ya, ambil satu-satu. Sudah. Baca ya. Ya, yang pink, yang warna pink. Nah, ini ya. Kayak sepertinya poinnya itu menjaga kebersihan ya. Ya, menjaga kebersihan. Berarti saling apa? Nah, menjaga kebersihan kelas ya. Saling menjaga. Berikut aksi nyata pengimbasan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke. Semangat? Ya, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran dari Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan diseminasi program guru penggerak angkatan ke-7. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, sebenarnya ini tugas apa sih? Diseminasi itu apa sih? Ya, secara singkat bahwa Bu Eva sebagai calon guru penggerak dan saya sebagai PP itu menjelaskan bahwa kita sudah berproses ya, kita sudah berproses webinar, seminar, prakarya dalam rangkaian menuju ke guru penggerak ya. Nah, terus banyak hal yang sudah kami pelajari, banyak hal yang sudah kami dapatkan
juga banyak hal yang sudah kami implementasikan di kelas. Mungkin Bapak Ibu belum mengerti, mohon maaf, belum tahu ya apa sih pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan selama ini. Nah, dalam kesempatan saat inilah ya Ibu Eva akan menjelaskan apa sih yang sudah didapat berkaitan dengan rangkaian kegiatan guru penggerak. Nah, dalam hal ini Bu Eva akan sharing, akan berbagi ilmu, Ibu ya. Nah, akan berbagi, ya harapannya ini akan menjadi motivasi kita semua untuk lebih semangat dalam memenuhi tugas kita sebagai pendidik. Ya, mungkin tanpa lama-lama silakan Bu Eva bisa dilanjutkan untuk kegiatan pembahasan ini. Tapi sebelumnya mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Bu Ida, mewakili kepala sekolah SMP 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eva dan Pak Didi yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua dalam kegiatan ini. Kegiatan kita destinasi penumbasan modul 14 budaya positif. Sekali lagi yang terhormat Bapak Ibu yang ada di sini yang telah menghadiri kegiatan workshop kita pada siang ini, semoga dalam pelaksanaan kegiatan ini akan berjalan lebih Selamat siang Bapak Ibu semuanya. lebih aman, sukses dan sesuai apa yang diharapkan oleh Bu Eva dan Pak Bidit. Dan tak lupa pula kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan ini. Dan salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Rasanya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin harapan dari Bu Eva dan Pak Dudi semoga pelaksanaan kegiatan workshop ini akan berjalan lancar dan kita sebagai peserta semua Bapak Ibu dituntut untuk bisa memahami apa itu yang namanya budaya positif yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga penyampaian nanti bisa berdaya guna untuk kita semua dan bisa kita kembangkan, kita terapkan untuk anak didik kita di kemudian hari. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan ini. Akhirnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru, rekan-rekan SMP Negeri 3 Kota Bandung yang luar biasa pada pagi hari menjelang siang ini. Ya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di ruang 71 ini dalam kegiatan yaitu pembahasan budaya positif di modul 1.4, di mana saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang mengikuti kegiatan ini. Nah, kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, Bapak Ibu, di sini ya saya akan menyampaikan tentang yaitu pembahasan modul budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan apa itu sih sebenarnya budaya positif? Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah karena budaya positif ini sudah familiar kata-katanya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan budaya positif itu apa? Ya. Ya, silakan Ibu Arif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sekolah itu yang baik-baiknya, misalkan bersikap sama anak dan bersikap sama guru, atasan dan teman sejawat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Alen yang sudah memberikan sedikit penjelasan ya atau kebiasaan. Jadi untuk menuju ke hal-hal yang baik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua guru, biar kita tidak kita lihat lagi ke depannya apa itu tentang budaya positif. Kita lihat kembali ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di slide show-nya, ya di slide PPT-nya. Ya, di sana ada tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Dia adalah otak dari Bapak Pendidikan ya di seluruh Indonesia. Nah, di sini ya, yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian pendidik itu sebagai penuntun tumbuh kembang kodrat anak sebagai guru, yang kita hanya bisa memperbaiki tingkah lakunya. Ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita ya akan berusaha ya untuk mengubah suatu perubahan paradigma, karena ya kita harapkan bahwa sekolah itu bisa menyediakan lingkungan sekolah yang positif, aman dan nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian dengan disiplin ya, ada kaitannya ya Bapak Ibu ya, yaitu dengan teori kontrol. Nah, di mana bahwa kontrol guru terhadap murid, di mana disiplin adalah salah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang positif, sehingga diharapkan nanti akan tercipta suatu budaya positif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di PPT-nya. Nah, di sana ada disiplin dan teori kontrol. Nah, sekarang Bapak Ibu luar biasa, hebat. Coba bayangkan, nah ketika memegang sesuatu di tangan ibu bapak, ya. Nah, ada sesuatu yang penting dan merupakan harga diri dari ibu bapak. Nah, coba yang lainnya membayangkan membujuk ibu bapak untuk membuka kepalan itu, baik diiming-imingi dengan uang atau dibujuk atau diintimidasi agar ibu bapak membuka kepalan tangan itu. Nah, di kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga. Nah, bagi ibu bapak pertanyaannya, apakah ibu bapak bisa membuka tangan itu untuk orang lain tersebut? Dan sebaliknya, apakah ibu bapak mau merelakan membuka kepalan tangan ibu bapak itu? Ya, kira-kira ibu bapak? Ya, Tergantung janjinya. Terima kasih saya menjawab, tergantung janjinya, apa yang dia janjikan. Tergantung janjinya. Mungkin ibu bapak yang lain bisa berpendapat, kira-kira mau nggak membuka kepala tangan itu walaupun dibujuk, diintimidasi. Ya, itu tadi ya dari Ibu Zada. Nah, ketika memegang apa yang kita anggap penting, ya ada yang masa yang mesti dilakukan oleh kita, yaitu cepat mau dibuka atau dipertahankan ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sesuai dengan teori kontrol, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita. Ya, kita sendiri yang mengontrol atas kepala tangan kita. Apakah nanti kita akhirnya akan membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Ya, Ibu Bapak. Nah, itu mana yang kita harapkan bahwa sekolah itu. Nah, itu juga sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Jadi kalau kebutuhan dasar kita memerlukan uang,
yang mungkin saja bisa dibuka tangannya. Jadi tergantung kebutuhan dasar juga ya Bapak Ibu Bapak. Tetap yang memerintahkan tangan itu ya tentunya kita sendiri. Nah, seperti itu. Baik itu faktor dari luar atau kebutuhan dasar kita. Ya, kira-kira ya Bapak? Jelas ya Bapak? Jelas. Baik, sekarang kita lihat untuk perubahan paradigma teori kontrol ya, atau ilusi kontrol. Nah, kita harus mengubah paradigma ini ya Ibu Bapak. Nah, sesuai paradigma tentang teori kontrol, yaitu ada yang namanya ilusi. Nah, ilusi itu adalah sebuah harapan yang di luar kenyataan yang tidak berdasar, bahwa ilusi guru itu untuk mengontrol murid. Nah, pada dasarnya sebelum mempelajari modul ini, yang memang benar ya kita itu sebagai guru mengontrol murid. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Nah, kemudian itu juga sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Jadi ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti itu Bapak, yaitu ilusi dari teori kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru ya pernah melakukan hal-hal ini, dan kemudian itu enggak sesuai sebenarnya dengan teori kontrol ketika saya sedang mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Ya, itu Bapak. Nah, kemudian Bapak, ini ada juga perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kemudian ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Ini yang respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tetapi untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, seperti itu Bapak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini ya Ibu Bapak, pastinya kalau anak-anak diawasi, ya dia akan ini ya. Tapi menurut teori kontrol, kita sebagai guru tidak bisa untuk mengawasi murid 24 jam. Nah, dia bisa diawasi pada saat kita pembelajaran. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Kemudian pemaksaan ada pada saat yaitu bujukan gagal. Kalau teori kontrol berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian stimulus respon. Nah, di sini model berpikirnya menang kalah. Nah, kadang-kadang ya kita guru, yang muridnya dia mengalah gitu. Nah, tapi untuk teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Guru menang, murid juga menang. Nah, seperti itu Bapak. Baik, Ibu Bapak, kita lanjut ya. Apakah makna disiplin ya? Mungkin dari Ibu Bapak mau berpendapat, kira-kira disiplin itu apa? Ya Bu. Ya, silakan Ibu. Menurut saya disiplin itu pandai memanfaatkan waktu sesuai dengan acuannya. Dan ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa Sebenarnya bukan disiplin itu pemahamannya melaksanakan sesuatu tugas tepat pada waktunya. Tidak mengulur-ulur waktu, maksudnya seperti itu. Tepat waktu. ya, terima kasih Pak Ibu Nur dan Ibu Ida, bahwa disiplin itu pandai memanfaatkan waktu, tetapi kemudian tepat waktu dalam melaksanakan sesuatu ya, seperti itu ya Ibu Ida. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, di sini ya, budaya positif berkaitan dengan keadaan yang mengakar pada pembiasaan-pembiasaan perilaku yang baik. Nah, disiplin itu salah satu pembentuk dari budaya positif ya. Nah, dari bahasa Latin artinya disiplin itu belajar.
Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali kompetensinya menuju tujuan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah, yaitu mengubah perilaku orang lain untuk mendapat kepatuhan dan kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seperti itu ya Bapak, sudah beralih fungsi kalau di kita ya budaya itu. Nah kemudian kita membayangkan anak-anak murid kita mau disiplin sebentar, tetapi ketika kita tinggalkan, anak-anak itu tidak disiplin lagi. Nah mereka kalau tidak dilihat, mereka nggak mau lagi disiplin, ya seperti itu Bapak. Jadi disiplin berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, seperti itu Bapak. Nah jadi di sini pengertiannya disiplin adalah kemampuan untuk memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, ya, yang penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, jadi intinya itu timbul dari internal diri kita sendiri. Nah, kemudian disiplin mencerminkan proses belajar atau perilaku dari seseorang yang mampu memerintah diri sendiri dan tanpa diperintah orang lain. Jadi kalau dia sudah mampu memerintah diri sendiri terhadap yang mereka percayai, yaitu nilai-nilai yang dihargai, yang penuh tanggung jawab tanpa terperintah. Nah artinya mereka bisa menguasai diri apa yang mesti mereka lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Apa aja itu nilai-nilai? Sebenarnya bukan disiplin Individu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ya yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ada 6 ya Bapak. Ya, itu adalah pencapaian dari profil pelajar Pancasila. Baik Ibu Bapak, di modul 1.4 budaya positif ini cukup banyak sekali dan menyita energi karena banyak sekali teori-teori ya Bapak, bisa dilihat di PPT-nya, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah yang pertama yaitu motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah misal apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga termasuk ke dalam motivasi di luar dirinya. Nah, untuk motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif itu, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, Bapak. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya timbul itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu Bapak. Nah ini sesuai dengan teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda dan tidak bisa disamakan dengan kebutuhan orang lain. Kita berusaha untuk melihat pandangan dunia, artinya bukan berarti kita menyamakan ya persepsi diri kita dengan orang lain atau orang lain berpandangan sama dengan kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah pada dasarnya akan tertuju pada kebutuhan dasar itu sendiri. Nah itu apa aja kebutuhan dasar itu? Nah kita lihat bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5 ya 5. Yang pertama survival, kebutuhan dasar. Kemudian belonging, ya cita dan kasih sayang, serta kebutuhan fun, kesenangan. Kemudian power, perasaan, dan freedom itu kebebasan. Jadi sesuai dengan teori kontrol ya Ibu Bapak, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ingin seperti itu ya. Ada 5 ya individu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia itu. Nah ini ada contoh kasus ya Ibu Bapak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.
Nah, di sini saya ambil contoh Ibu Sri, ya, guru kelas 8 SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid yang kelasnya disebut saja ya namanya Excel, ya, namanya Excel. Nah, beberapa anak telah datang mengadu dan mengeluhkan Excel yang sering meminta bekal, ya, meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sri, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Ibu Bapak, apakah alasan Excel melakukan hal itu? Ya, mungkin ada yang bisa berpendapat, Ibu Bapak. Nah, jika kita seorang guru menghadapi kelakuan seperti si anak Excel, sebaiknya di tahap awal kita tanya dulu, kenapa Excel kamu melakukan hal itu? Sering sekali meminta bekal makan siang kepada teman kamu dengan secara paksa. Tanya dulu, kita melakukan pendekatan persuasif dulu kepada anak ini. Nah, setelah itu mungkin di tahap awal kita lakukan hal itu. Nah, kita lihat apakah dengan kita melakukan pendekatan persuasif akan ada perubahan dari anak tersebut. Nah, kalau belum, nah mungkin kita akan dekati berikutnya lagi. Ada langkah berikutnya lagi. Jangan kita langsung memarahi dia. Mungkin dia tidak dibekali uang belanja, atau mungkin keadaan ekonomi keluarganya sulit. Nah, itu perlu kita persuasif dulu sama si Excel ini. Nah, setelah itu mudah-mudahan mungkin dengan pendekatan ini ada perhatian, dia juga merasa, oh ibu ini perhatian dengan saya, maka dia akan merubah sikap itu. Nah, seperti itulah kira-kira Ibu Eva menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada. Nah, nih ada contoh kasus. Ya, terima kasih kepada Nora Handayani yang telah berpendapat. Ya, sangat baik sekali ya. Dan Ibu juga termasuk ke dalam guru ya yang cukup sabar ya dalam. Ya, terima kasih kepada Nora Handayani yang telah berpendapat. Ya, jadi betul sekali yang pertama yang dilakukan yaitu ya untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif, kita memanggil anak dulu ya, mencari tahu kenapa Excel sampai seperti itu. Nah, kira-kira jika jawaban Excel karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Nah, kemudian jika jawaban Excel agar semuanya senang memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian jika jawaban Excel agar dia merasa hebat karena teman-teman menjadi takut kepada dia, maka kebutuhannya yaitu untuk pengakuan atau penguasaan. Nah, kemudian jika jawaban Excel dia merasa bosan, maka kebutuhannya adalah untuk kebebasan. Nah, tetapi jika jawaban Excel karena dia iseng saja, dia menikmati wajah ekspresi temannya kesal karena makanannya diambil, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Ya, jadi betul kata Ibu Nora tadi, kita sebagai pendidik yaitu melakukan pendekatan persuasif. Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya Ibu Nora, yaitu kita kalau bisa memberikan restitusi kepada anak. Itu akan kita bahas ke slide selanjutnya. Ya, itu. Jadi dari modul budaya positif ini, Bapak, saya mempelajari 5 posisi kontrol guru, di mana guru itu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga yaitu sebagai teman, dan keempat pemantau, serta yang kelima yaitu sebagai manajer. Baik, Ibu Bapak, kita lihat dulu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama motivasi, kemudian ada identitas gagal,
identitas berhasil dan identitas berhasil sukses. Ya, kita lihat ya, Bapak sebagai penghukum. Nah, di sini kita lihat guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ya, Ibu Bapak. Saya sebelumnya ya berada di posisi ya sering juga saya sebagai penghukum, membuat orang bersalah dan teman atau pemantau, Ibu Bapak. Tetapi setelah mempelajari modul ini, nah berangsur-angsur saya mau mempelajari yang namanya ke manajer, ya posisi kontrol guru. Nah kita lihat Ibu Bapak yang penghukum. Ya, jadi betul sekali yang pertama yang dilakukan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah seperti itu. Kemudian hasilnya, ya ini ya memberontak, muridnya memberontak, kemudian menyalahkan orang lain. Nah bisa juga anak itu berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah ini Bapak, yaitu murid melakukan guru di luar, yang meletakkan guru itu yaitu di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, maka dampaknya pada murid yaitu murid bisa untuk mengulangi kesalahan. Nah seperti itu Bapak. Kemudian kita lihat di pembuat orang merasa bersalah, yaitu contohnya mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, kamu sebenarnya sudah tahu ibu lelah sekali. Nah, guru berkata, mengatakan ibu stres. Ya. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ya, ini Bapak, saya juga sering ya di kelas ya masih di posisi itu saya Bapak. Saya tidak jujur saja ya. Kemudian untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata maafkan saya dan pada murid merasa rendah diri. Kita lihat ya Bapak untuk posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu membuatkan alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayo bukan demi ibu, maka kamu tidak mau ingat ibu pernah ya apa ya. Kemudian hasilnya itu ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, kemudian baik Bapak, kita lanjut. Tadi di pemantau ya Bapak, jadi posisi guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata apa perlakuannya, kemudian hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, itu Bapak. Kemudian hasil yaitu menguatkan pribadi dari murid itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Nah, kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, itu Bapak. Tapi berguyur aja sebuah proses. Karena kita mau ke posisi kontrol manajer itu juga suatu proses. Jadi kita juga sama-sama berproses ya Bapak. Saya setelah mempelajari modul ini, saya paham sedikit demi sedikit ya Bapak. Baik, kita lanjut. Nah, dapat pernyataan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Nah ini sebagai ya posisi guru sebagai penghukum. Dan ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu posisi sebagai teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini bapak sebagai kontrol guru pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi guru yaitu sebagai manajer. Nah kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti posisi guru sebagai penghukum. Nah itu Bapak.
Nah, jadi Bapak, kaitannya dengan budaya positif, ya tujuan akhirnya yaitu yang kita usahakan itu menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya. Pertama, yang bisa kita lakukan adalah menciptakan peraturan di kelas. Ya, kemudian naik menjadi keyakinan kelas. Kemudian terjadilah harapannya lingkungan positif dan tercipta budaya positif. Nah, ini Bapak ada gambarnya. Nah, itu jadi lingkup dari budaya positif itu ya ada lingkup positif, keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Ya. Nah, ini Bapak, ya kita lihat ke keyakinan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas, mungkin masih ini ya Bapak, masih baru. Kalau saya baru kemarin waktu saya mempelajari modul 1.4 ini, yaitu keyakinan kelas. Nah, kok ada keyakinan kelas? Nah, coba kita lihat ya Bapak, keyakinan kelas itu apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru bertanya. Nah, keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan atas prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari suku, negara, ras maupun agama. Menurut dosen 2004, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi itu Bapak bedanya sedikit dengan peraturan. Nah, jadi peraturan dulu, baru keyakinan kelas, baru ke lingkungan sekolah, baru ke budaya positif. Ya, itu Bapak. Kita lihat ya Bapak ke slide selanjutnya. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya itu ada nilai-nilai kebajikan, ya, yaitu tanggung jawab. Jadi anak lebih untuk ke intrinsiknya, jadi dia merasa tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu nilai kebajikannya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain untuk berkomitmen. Nah, kemudian peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya yaitu untuk kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kemudian bersabar. Serta menggunakan masker, yaitu keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, seperti itu ya, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat dan beberapa rekan guru yang juga sudah memulai, yaitu membuat suatu keyakinan kelas. Nah, di sini saya kebetulan di kelas 82 dan Pak Dodi kemarin di kelas 72 ya Ibu Bapak. Seperti ini. Jadi saya mempelajari modul 1.4 ini juga mengimplementasikannya ya Ibu Bapak, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, dari sini modul ini saya dapat. Nah, keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan. Bapak bisa dilihat di slide PPT-nya. Ya, di sana saya membentuk keyakinan kelas 82. Di mana membuat keyakinan kelas ini tujuannya untuk menciptakan ya budaya positif juga ya Ibu Bapak. Ya, dari nilai-nilai kebajikan itu ya Ibu Bapak. Jadi pertama, anak-anak diberikan not ya. Silakan anak-anak pilih atau tulis ya apa yang mau ditulis nilai keyakinannya dari nilai kebajikan itu ya. Nah, misalnya di sana nanti anak-anak menulis menjaga properti kelas. Ya, itu akan banyak. Bisa juga ada anak membuat 2 atau 3 ini keyakinan kelas ya, Ibu Bapak. Seperti itu. Kemudian juga misalnya jangan mencontek, kemudian jangan jangan ikut ketika guru menjelaskan. Nah, nanti akan dipilah-pilah ya Bapak. Nah, setiap anak memberikan hasil apa yang dia mau inginkan untuk menciptakan kelas yang aman,
nyaman, dan kondusif. Nah itu yang Bapak. Kira-kira ada yang mau bertanya atau ya ada yang mau bertanya? Nah, Bapak dilihat dari di PPT-nya, setelah terkumpul sebanyak 26 siswa di kelas 8 itu kebetulan 26 siswa. Nah, jadi kita pilih-pilih ya, kemudian kita cari ya keyakinan kelasnya yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak. Misalnya tidak terlambat ya berarti harus menjadi murid yang disiplin. Kemudian tidak mencarut, tidak mau jorok, berarti ya harus menjadi murid yang sopan, santun. Nah seperti itu Bapak. Nah mungkin ada yang mau berpendapat? Bapak bisa dilihat di slide PPT-nya. Ya di sana saya membentuk keyakinan kelas 82, di mana membuat keyakinan kelas ini tujuannya untuk menciptakan ya budaya positif juga ya Bapak. Ya dari Kemudian siswa yang terkenal 82 kan kelas yang unggul. Nah, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afridan. Sini saya akan menanyakan yang ditayangkan oleh Ibu tadi itu kebetulan sepertinya itu kelas yang unggul, kelas yang memang bagus. Jadi kita guru mudah untuk menentukan siswa, oh itu anaknya disiplin, kemudian rapi, kemudian tertib, karena memang itu kelas atau kelompok anak yang pintar atau yang bagus. Nah, bagaimana cara kita apabila kita ketemu atau masuk pada kelas yang nakal? Misalnya pada saat itu kita ngajar di jam pertama, kemudian banyak siswanya yang terlambat, kemudian kita kan ada tugas, dia tidak mengerjakan tugas, kemudian ada lagi dan banyak lagi masalah-masalah pada siswa. Nah, bagaimana solusinya itu Ibu? Silakan hanya itu aja pertanyaannya. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditampung. ya ditampung ya. Ya terima kasih Ibu Ija atas pendapatnya atau pertanyaannya. Silakan Ibu Yeni Triana. Ya. Tadi anak kelas 82 itu pakai sticky note ya Bu ya. Ya. Sticky note itu kan ada beberapa warna. Nah, saya menanyakan itu warna pembeda itu apa maksudnya? Apakah memang ada perbedaan mungkin kalimatnya tentang keyakinan tadi, dan yang ditulis itu berarti yang positifnya saja kan? Ya kebetulan memang mungkin enak kalau untuk kelas yang unggul. Nah, mungkin kan di awal nanti untuk kelas yang berbeda yang mungkin yang bukan unggul, mungkin kan sebelumnya perlu banyak penjelasan yang lagi. Berikutnya nanti dari hasil catatan kalimat anak tadi berapa yang kita ambil? Mungkin kan di situ untuk kelas unggul misalnya bagus-bagus semua. Menurut kita bagus semua. Nah, berapa yang kita ambil itu? Apakah ada kuota? Kemudian siswa yang terkenal 82 kan kelas yang unggul. Nah, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afridan. Sini saya akan menanyakan yang ditayangkan oleh Ibu tadi itu kebetulan. Terima kasih Ibu. Kita langsung bahas atau masih ada? Ya, silakan Pak Zalda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya belum paham sedikit
sedikit mengenai keyakinan kelas itu seperti apa? Apakah itu sebuah yang diharuskan perubahan tingkah laku atau seperti apa? Saya masih kebingungan keyakinan kelas itu seperti apa? Apakah yang ditempel-tempel yang pakai sticky note itu adalah suatu perubahan yang akan dilakukan oleh siswa atau seperti apa? Mungkin bisa lebih dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan. Terima kasih Bu Eni. Kita langsung bahas membuat 2 atau 3 ini keyakinan Bu Eni Triana. Gusti Bu Eni Triana. Yang stiker tadi ya Bu? Ya. Yang stiker yang warna-warni. Ya, itu dibikin enggak ini sama aja. Seluruh siswa mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi itu cuman ya karena sticky note-nya itu kan ya ya nggak ada perbedaan, nggak ada. Jadi semua anak itu sama ya Ibu Bapak. Ya itu yang sticky note. Kemudian yang Pak Gagah, ya tujuan dari kegiatan kelas tadi. Nah itu tadi Pak Gagah, tujuan kegiatan kelas tadi, ya kita berharap bahwa dengan nilai-nilai keyakinan yang telah dibuat oleh beraneka ragam siswa itu, ya dari berbeda-beda siswa itu kan tidak sama otaknya, tidak sama ya hatinya, yang sama itu kan kepalanya aja. Nah, jadi itu diharapkan juga menjadi suatu ya keseragaman juga ya, makanya ada nanti suatu kesepakatan sekolah maunya seperti itu. Tapi kita bikin dulu keyakinan kelas. Nah, walaupun berbeda itu untuk tujuannya menciptakan biar kelas itu aman, nyaman, ya kondusif seperti itu lingkungannya maupun lingkungan sekolah itu harapannya dengan keyakinan kelas. Kemudian tidak terpaksa, ya artinya timbul internal dari dirinya anak. Jadi kita dulu nggak usah lagi. Ya kalau bisa jangan marah-marah gitu lagi ya itu ya. Jadi kita nggak juga terforsir dalam energi kita. Itu yang harapannya ya. Ya kemudian itu tujuannya. Nah mungkin berarti Bu, berarti nanti dikumpulkan dari keyakinan 15 dan juga kesepakatan sekolah. Jadi yang memiliki apakah nantinya dengan kumpulan dari beberapa kelas, keyakinan kelas itu apakah nanti akan menjadi kesepakatan sekolah seperti itu, sepertinya ujungnya. Ya, terima kasih Bu Yani Triana. Ya, dari beberapa keyakinan kelas tadi, nah nanti kan kita sepakati kesepakatan kelasnya mau apa ya dari keyakinan kelas itu. Nah mungkin nanti diharapkan juga jadi kesepakatan sekolah. Nah itu Ibu Bapak. Ya tujuannya seperti itu. Kemudian dari terciptanya keyakinan kelas, kemudian ada kesepakatan sekolah, kemudian ada yang namanya lingkungan ya, lingkungan baru budaya positif, lingkungan positif tercipta. Gusti Bu Yani Triana. Yang stiker tadi ya Bu? Ya. Yang stiker yang warna-warni. Ya, itu dibikin enggak ini sama aja. Seluruh siswa mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi itu cuman ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah anak-anak silakan tulis bagaimana supaya keadaan kelas kita itu menjadi sekolah yang nyaman. Ya, nah itu di antara teman-teman anak-anak itu menulisnya seperti ini, Pak, saya tidak mau disebut orang tuanya. Terus saya tidak mau anak-anak lari, saya tidak mau ada teman saya yang lari-lari ketika belajar. Terus ada lagi anak-anak tidak suka dengan anak-anak yang suka ngadu. Nah kan sudah. Ini saya pikir ekspresi polos ya dari anak jujur. Nah terus tadi kita catat aja dari semuanya sudah ditertarik si A, si B, apa si D. Nah terus kita bahasakan dengan bahasa yang misalnya gini. Terdata bahwa hampir semua orang tua itu menjadi bulian dari sticky note yang banyak itu. Ya, maka sekarang buat keyakinan kelas. Itu jalan anak gak nyaman, ada gak nyaman dari ini. Itu bisa kata kemudian. Terus dibuat sebuah kesepakatan, ya. Aku adalah
terhadap orang tua. Nah, jadi bukan dilarang membuka adik, pernyataan persuasinya bukan dilarang untuk menyebut nama orang tua, tetapi lebih pada saya mau menghargai orang tua. Nah, jadi harapannya ketika dia tidak mengatakan orang tua, nama orang tua menjadi bahan kejian, itu didasari para saya menghormati orang tua. Terus tidak piket misalnya, tidak piket, jadi kan banyak anak 72 itu, kalau itu tahu sendiri, ya, di dua piket. Nah, bukan, oke, ternyata pada malas, berarti yang lebih aku adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, jadi sebuah kata-kata operasional itu jika bahwa untuk menjadi kelas ini menjadi nyaman sesuai dengan kesepakatan semua, ya, bahwa di dalam kelas tidak menampik bahwa kejadian-kejadian yang tidak mengenal terjadi, maka dibuatlah semacam apa tadi namanya kalimat-kalimat yang menjadi sebuah tekad bersama, ya, kesepakatan bersama, dan itu menjadi sebuah keyakinan bahwa untuk mewujudkan kelas yang baik, yang nyaman adalah kita harus berpegang pada keyakinan kelas bersama yang sudah diputuskan bersama-sama. Yang pertama yang kita lakukan adalah anak-anak silakan tulis bagaimana supaya keadaan sekolah kelas kita itu menjadi sekolah yang nyaman. Ya, nah itu di antara teman-teman anak-anak itu menurut saya seperti ini, Pak, saya tidak mau disebut orang saat mapel atau mata pelajaran itu diintegrasikan ke pelajaran tertentu atau ke dalam wali kelas. Peran wali kelas gitu, perannya seperti apa? Apakah guru mapel atau wali kelas? Udah itu, apakah ini bisa diintegrasikan ke pembelajaran seperti RPP atau rencana guru atau apa? Nanti pengurusannya gimana? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibarat. Mungkin ada yang mau berpendapat kembali, Bu Nur? Udah, ya baik, kita langsung aja tanggapi ya. Bu Alen yang luar biasa sudah melirik ke keyakinan kelas yang cukup jauh ya Bu Alen. Jadi bagaimana pengimplementasiannya? Apakah nanti ini keyakinan kelas ini dibuat juga ke RPP ya Bu? Iya, Pak. Ya. Sebagai program guru saja. Ya, ya. Mapel atau ya, atau ke dalam guru mapel atau hanya kegiatan kelas ini dibuat untuk ya kelas itu tersendiri. Nah, di modul 1.4 ini ya, ini saya mempelajarinya tentang kegiatan kelas ini. Nah, kami mempelajarinya bahwa kegiatan kelas ini yaitu dibikin untuk kelas ya. Mungkin nanti akan kita lebarkan kembali ke guru mapel, ya itu Bu Alen. Mungkin itu bisa nanti kita lebarkan kembali untuk guru mapel, karena guru mapel itu juga ya 24 jam ya, jadi juga tatap muka ke siswa itu cukup lama, jadi juga juga perlu rasanya perlu juga untuk dibikin keyakinan guru permapel, ya guru permapel misalnya Bu Alen ngajar IPA atau prakarya, nah dibikin juga keyakinan ya untuk guru mapel. Nah baru nanti dilebarkan kembali ke yaitu kesepakatan sekolah, itu rasanya Ibu. Ya, nah, mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat. Silakan Pak Dwi. Ya, mungkin untuk mapel ya, jadi keyakinan kelas berbasis mapel. Kalau keyakinan kelas berbasis kelas yang dikelola oleh wali kelas. Saat mapel atau mata pelajaran itu diintegrasikan ke pelajaran tertentu atau ke dalam wali kelas. Peran wali kelas gitu, perannya seperti apa? Apakah guru mapel atau wali kelas? Udah itu, apakah ini bisa diintegrasikan ke pembelajaran seperti RPP atau rencana guru atau apa? Saat begini mungkin yang saya coba lakukan ya, bagaimana kita ketika keyakinan kelas ini berbasis mapel. Kalau berbasis mapel saya mengatakan bukan keyakinan tetapi kesepakatan. Jadi ketika anak-anak tugas kita adalah ini
yuk kita sepakati. Besok misalnya materinya adalah menerapkan ragam jas pada bahan tekstil. Nah, silakan kalian siapkan alat ini, ya. Nah, bagaimana ya? Kita kan menyadari bahwa supaya pelajaran kita kondusif semuanya membawa, tidak pindah-pindah. Nah, yuk kita sepakati. Kira-kira yang tidak membawa pada saatnya apa konsekuensinya? Nah, apa konsekuensinya? Tuh. Yang pernah saya lakukan ya, saya juga masih menimbang-nimbang apakah ini benar atau salah. Jadi anak-anak besok yang tidak membawa alat peraga dan bahan, itu sanksinya adalah kalian tetap melukis seperti teman-teman kalian, tetapi di buku catatan dan buku tulis sebanyak 10 kali. Nah, konsekuensinya kan ada hubungannya antara menggambar, ya. Jadi materinya menggambar, kegiatannya menggambar, konsekuensinya adalah kalau nggak bawa, nah, akhirnya anak-anak akan berhadapan pada dua pilihan. Aku mau menggambar 10 kali atau 1 kali ya. Nah, artinya anak-anak akan diberi sebuah pilihan yang nantinya ketika terjadi sesuatu tidak taran, anak-anak sudah tahu apa yang menjadi konsekuensinya. Mungkin begitu ya. Itu setidaknya yang saya lakukan dan berlakukan di kelas saya sebagai guru mapel. Itu bebas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dwidit. Ya, cukup panjang dan lebar penjelasan dari Pak Dwidit. Ya, sebenarnya untuk keyakinan kelas itu kan, kesepakatan kelas itu sama aja sebenarnya. Kalau saya tangkap ini Pak, di modul budaya positif ini, bahwa keyakinan kelas itu kan gabungan kemudian terbentuklah suatu kesepakatan kelas. Oke, seperti itu yang saya tangkap. Ya, dari nilai kebajikan itu. Rasanya juga kalau guru mapel yang mau bikin juga rasanya begini mungkin yang saya coba lakukan ya. Bagaimana kita ketika keyakinan kelas ini berbasis mapel. Kalau berbasis mapel saya mengatakan bukan keyakinan tetapi kesepakatan. Jadi ketika anak-anak tugas kita lanjut saja ke slide PPT selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, nah sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, yaitu dengan karakter yang lebih kuat. Nah, makanya dengan restitusi itu guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, seperti ini Ibu Bapak segitiga restitusi yang saya tangkap dari modul budaya positif, ya. Ada sisinya yang sisi 3 mungkin disebut sebagai segitiga restitusi. Yang pertama yaitu merayakan identitas, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu kita sebagai guru itu yaitu validasi kebutuhan, ya. Kemudian baru menanyakan keyakinan, ya, seperti itu Bapak restitusi. Jadi untuk mengganti daripada hukuman atau ini kita buatlah bahwa anak yang sering bandel itu kita lebih ke persuasif dulu, ya, lebih ke persuasif karena anak biasanya yang bandel itu ya dengan misalnya terlambat terus, jadi kita panggil. Yang pertama kita stabilkan identitasnya, kemudian yang kedua validasi kebutuhannya, baru yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini Ibu Bapak segitiga restitusi yang saya lakukan, ya. Kita lanjut saja ke slide PPT selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, nah sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, yaitu dengan karakter yang tadi
bahwa anak itu ya untuk mencari solusi dari permasalahannya kita lakukan segitiga restitusi. Nah di sini saya memanggil anak, nah kemudian saya tetap muka dengan si anak. Nah kemudian yang pertama yang saya lakukan yaitu saya menstabilkan identitasnya. Nah saya panggil, saya pancing dulu anak tersebut. Kemudian di sini ibu ingin mencari solusi ya, bukan mencari salah ya, karena ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi kita pancing dulu anak itu. Nah itu ada di tahapan namanya yaitu menstabilkan identitas daripada anak. Nah kemudian setelah kita pancing anak, kemudian anak sudah fokus, sudah mau bercerita, baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Yaitu kenapa anak kamu bangga ya dengan melakukan main HP? Kenapa kamu ya bagaimana kamu terhadap itu menghargai diri kamu atau orang lain? Jadi kita tanya ya validasi yang salah. Kenapa kamu bangga melakukan hal tersebut? Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, di sini nah anak-anak ya ini anak-anak ya keyakinan kelas yang telah kita sepakati bahwa tidak boleh, yaitu ya harus menghargai orang lain atau menghormati dirimu sendiri dan menghormati orang lain. Jadi anak-anak ya kalau kamu kamu menonton HP pada saat jam pembelajaran, ya pastinya itu akan merugikan kamu dan juga akan merugikan orang lain. Jadi kamu nilai kebajikan yang akan kamu langgar yaitu kamu tidak menghormati atau menghargai dirimu sendiri. Nah seperti itu ibu bapak yang saya lakukan pada penerapan segitiga restitusi. Ya seperti itu. Itu contoh yang banyak sekali ya Bapak yang bisa kita terapkan, yaitu kita memanggil anak secara persuasif apabila anak itu sudah lewat dalam ya kenakalannya di dalam pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah. Mungkin ada yang berpendapat tadi bahwa anak itu ya untuk mencari solusi dari permasalahannya kita lakukan segitiga restitusi. Nah di sini saya memanggil anak, nah kemudian saya tetap muka dengan si anak. Nah kemudian yang pertama yang saya lakukan kelas atau terbuka kan di sini mungkin yang lebih kompeten atau ranahnya itu kalau untuk yang masalah ini guru BK maksud saya. demikian dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Triana. Ya pertanyaannya ya luar biasa ya, masih semangat walaupun sudah hasil matahari sudah naik ya. Ya jadi ranah di dalam restitusi ini bisa semua guru lakukan ya, tidak harus guru BK ya Ibu Eni. Ya menurut saya setelah saya pelajari modul budaya positif ini, karena setiap guru yang mengajar itu berhak ya, karena kita menguasai kelas itu, jadi kita berhak dalam bertindak, tetapi yaitu dengan cara yang lebih manusiawi, yaitu dengan cara restitusi. Jadi anak-anak itu kita rangkul, kita nasihati, dan ini juga berlaku untuk semua guru ya, tidak harus ya ranahnya guru BK. Baru kasus yang terberat yang tidak bisa lagi ditanggapi oleh guru mapel ataupun wali kelas, maka diberikan kepada BK untuk menyelesaikannya. Baru kalau guru BK nggak bisa lagi, bisa ke kepala sekolah. Seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat. Sudah, rasanya pas penjelasan dari saya yang masih banyak kekurangan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali karena
sudah minta Ibu Bapak, mungkin ada yang ada keperluan yang lain. Nah, saya berharap ada perubahan ya paradigma di SMP Negeri 3. Dan kemudian yang mau ikut CGP ya semangat ya Ibu Bapak. Ya namanya yang berproses ya, kita tidak bisa membalikan seperti telapak tangan dalam ya proses pendidikan apalagi ya, karena kita ya menyangkut kepada anak-anak bukan benda mati ya Bu Bapak, seperti itu. Nah, mungkin kelas atau bukankah di sini mungkin yang lebih kompeten atau ranahnya itu kalau untuk yang masalah ini guru BK maksud saya. demikian dulu. Berikut tanggapan rekan sejawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawatnya Bu Epa Briarti. Nama saya Afrida SPD. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP 3 ini. Setelah saya melihat bahwa Bu Epat itu adalah salah satu calon guru penggerak, untuk kegiatan pelaksanaannya di kelas, setelah saya lihat beberapa hari ini, beberapa bulan karena dia baru mengikuti, sudah ada perkembangan bagi siswanya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya lihat di kelas, kebetulan Bu Epat mengajar di kelas 8, karena di kelas 8 itu sudah menunjukkan perubahan cara pembelajaran siswanya. Di antaranya anak lebih giat dalam melaksanakan tugas, kemudian anak juga lebih kreatif, kemudian dalam menerapkan nilai-nilai budaya, nilai sosial pada anak. Karena mungkin dari materi yang disampaikan oleh Bu Epat itu sudah mengarah tentang tingkah laku, tentang perkembangan siswa yang dihadapinya. Jadi saya berharap sekali kepada Bu Epat, semoga kedepannya dia lebih giat lagi dalam mendidik anak, kemudian yang saya sangat transpirasikan dengan upaya perubahan budaya yang dilakukan oleh Bu Epat, di mana dia menerapkan budaya-budaya positif yang baik, kemudian dia menguraikan, kemudian dia ikut melakukan apa yang perbandingan baru dalam dunia pendidikan. Misalnya ada perubahan-perubahan apa, Bu Epat selalu mengarahkan hal seperti ini anak-anak. Nah, dengan cara dia sendiri dia bisa mengarahkan yang terbaik. Semoga saya berharap, sebagai saya teman sejawatnya, berharap semoga apa yang dilakukan Bu Epat itu bisa berpengaruh kepada guru yang lain, kepada calon guru penggerak yang lain. Itu harapan saya. Kemudian hanya saya rasa itu saja. Saya sangat bersyukur banyak sekali perubahan dilakukan oleh Bu Epat untuk siswanya, untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga seluruh siswa SMP 3 bisa berubah untuk budaya positifnya dan pendidikannya lebih maju lagi. It's the best untuk Bu Epat. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tanggapan murid. Saya Floriansa Putri dari kelas 82 SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Selama ini Ibu Ewa telah mengajari kami tentang nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Nah, kami sudah membuat beberapa nilai kebajikan yang telah kami sepakati bersama. Nah, saya sangat merasa senang sekali telah membuat keyakinan kelas ini, karena dari sinilah kami bisa belajar nyaman, aman, kondusif, serta bahagia. Terima kasih Ibu Ewa dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Pertama, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala. Kedua, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul. Keempat, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Alhamdulillah, terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.